يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sallana bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عيشان الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabil ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Selanjutnya monggo sareng-sareng maos Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita analisis selanjutnya yang kemarin ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum ma'a syiddati hirsihim wa tawafuri dawa'ihim ila ayyatu bimithlihi wa intifa'i ma yamna'uhum lam ya'tu bimithlihi. Wa annahum, dan sesungguhnya manusia, ma'asyiddati hirsihim, beserta sangat ambisinya mereka, wa tawafuri dawa'ihim, dan sempurnanya motivasi-motivasi mereka, ila ayyatu, untuk mendatangkan bimithlihi, dengan semisal Al-Quran, wantifa'i ma yamna'uhum, dan tidak adanya sesuatu yang menghalang-halangi mereka adalah lam ya'tu bimithlihi. Ya, perhatikan kata-kata wa annahum sekarang. Wawunya wawu ataf. Yang jatuh setelah huruf ataf namanya ma'tuf. Gitu ya. Ma'tuf itu terjadi pada kalimat isim, pada kalimat huruf, pada kalimat fi'il, bahkan pada jumlah, pada masdar mu'awwal, ya, pada masdar mu'awwal gitu ya. Kalau seandainya kita tidak ngerti kaitan, kemungkinannya kita sedang tidak faham tentang masalah ini. Ini kalau seandainya di pointers, ya. Fala roiba, yang pertama, annallaha subhanahu. Itu poin pertama. Yang kedua, wa annahum. Ya, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada kesangsian, itu dua dalam konteks bacaan ini. Bahwasanya Allah telah benar-benar menantang manusia. Ya. Fala raiba mawjudun annallaha, fala raiba mawjudun annahum, annan nasa. Begitu. Jadi nanti kalau seandainya sedang menerjemah, karena kita sudah tahu bahwa wawunya wawu ataf, posisi wa annahum itu sama persis dengan annallaha, lebih disebabkan karena sama ini. Sama-sama dimulai dari anna. Gitu. Jadi kalau seandainya hanya sekedar misalnya diterjemahkan dan sesungguhnya, bisa jadi kita tidak sedang faham kaitan. Ya, tapi kalau seandainya sudah faham kita bahwa annahum ini posisinya sama persis dengan annallaha. Annallaha itu adalah poin yang pertama, annahum itu adalah poin yang kedua. Wah, itu sampean sangat faham kalau seperti itu. Sedang memahami teks sampean kalau seperti itu. Ya. Itu semacam itu. Jadi saya ingatkan bahwa yang namanya pengatofan itu terjadi baik pada isim, pada fiil, pada huruf, atau bahkan pada masdar mu'awwal seperti yang dicontohkan dalam contoh ini. Ya. Karena demikian wawunya wawu atof, maka yang jatuh setelah huruf atof namanya ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Karena demikian annahum yang merupakan ma'tuf itu hukum i'rabnya sama persis dengan ma'tuf alaihnya yang sama-sama masdar mu'awwal, yaitu annallaha subhanahu. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Lagi-lagi kita dilatih untuk kemudian menentukan mana kira-kira khabarnya ini. Kalau seandainya susunan yang ditawarkan oleh kitab itu normal-normal saja, sebagaimana yang kita dapatkan pada saat kita mendapatkan pelajaran tentang khabar, Muhammadun qaimun, Muhammadun yaktubud darsa, normal-normal saja semacam itu, di mana yang namanya khabar itu jatuhnya langsung setelah mubtada. Kalau seandainya realitasnya semacam itu, yakin kita bahwa membaca kitab itu mudah. Ya.
Tapi ternyata tidak. Di sini ada ma'asyiddati hirsihim, kemudian langsung diatofkan lagi wa tawafuri dawaihim, kemudian ada jar majrur ila ayyatu bimithlihi, terus lagi wantifa ima yamna'uhum, baru khabarnya adalah lam ya'tu bimithlihi. Inilah yang pada akhirnya menjadikan yang namanya membaca kitab itu memang kenyataannya sulit. Yang ditawarkan oleh teks kitab itu tidak merupakan susunan yang normal-normal saja. Setelah fi'il fa'il langsung maf'ul bih, setelah mubtada khabar, itu tidak seperti itu ternyata. Yang ditawarkan itu rumput. Setelah mubtada ini khabarnya jauh banget misalnya. Yang bisa jadi ketika kemudian kita seorang pemula itu kita sudah lupa bahwa kita sudah menentukan mubtada dan belum diberikan khabarnya. Kita sudah menentukan ini isimnya anna dan belum diberi mana kira-kira khabarnya. Itu sudah lupa, bisa jadi begitu. Lagi-lagi harus saya tegaskan, baca kitab itu memang sulit akhirnya. Ya, ini pelajaran bagi kita untuk kemudian memberi contoh bahwa annahum, hum di situ menjadi isim dari anna, ma'asyiddati khirsihim itu adalah dzaraf biasa, tawafuri dawaihim itu adalah pengatofan, ya kan? Ila ayyatu itu jarun wa majrurun, masih belum ditentukan sebagai mutimul faidah. Baru setelah lam ya'tu bimith. Dan sesungguhnya mereka, dari mana kita tahu bahwa ini adalah merupakan misalnya khabar? Ya dari mutimul faidah. Mutimul faidah tidak memungkinkan untuk kemudian kita simpulkan kalau seandainya kita tidak ngerti maksudnya. Mereka itu loh, manusia itu, ya, beserta ambisinya mereka untuk kemudian mendatangkan Al-Quran. Gitu. Motivasi-motivasi yang dimiliki oleh mereka sangat sempurna untuk bisa mendatangkan Al-Quran. Dan juga tidak ada yang mencegah. Karena realitasnya mereka itu ahli bahasa, ahli balaghah, ahli fasohah, ahlul bayan. Itu ada di sana mereka. Tapi realitasnya mereka tidak mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ya kan? Tidak diragukan lagi itu. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang memiliki ambisi luar biasa itu, yang memiliki motivasi yang sempurna dan tidak ada yang mencegah mereka untuk kemudian bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran, tapi realitasnya mereka tidak mendatangkan yang semisal Al-Quran, itu tidak mendatangkan. Ya, kayak begitu kira-kira. Ini pelajaran lagi-lagi kalau seandainya sampai memberikan contoh penegasan ketika kepingin menegaskan bahwa yang namanya baca kitab itu sulit misalnya, saya harus ngomong begitu. Ya lagi-lagi untuk berkali-kali berulang-ulang saya tegaskan di sini, membaca kitab itu butuh waktu lama, ya kan? 9 tahun, sekian tahun kalau di pondok salaf itu kan seperti itu. Itu pun kadang-kadang masih ada yang gagal. Oleh sebab itu, umpamanya panjenengan semuanya itu memiliki keinginan kuat untuk kemudian bisa membaca kitab, tolong jangan males. Ya. Al-ajru itu biqadrit ta'ab. Sesuatu yang kita dapatkan, al-ajru pahala, itu sesuai dengan kecapean yang kita keluarkan. Biqadrit ta'ab. Semakin capek, semakin dapatnya banyak. Ya, oleh sebab itu teman-teman yang dari jauh, terutama Mas Ajid, Mas Indra, Mas Iyang, Mas Ridwan, Mas Cecep dan seterusnya dari Jawa Baratan. Ya, itu semuanya kalau bisa janganlah kemudian hari ini berlalu
tanpa ada tambahan pemahaman kaidah dan pemahaman atau hafalan mufradat. Itu begitu ya. Selanjutnya sekarang. Walau ja'u bimithlihi wa araduhu lanasaru alihatahum. Kita bertemu dengan lau. Ya. Lau itu dimensinya banyak. Minimal yang bisa kita tegaskan itu ada dua. Ada lau yang memiliki arti syartiyah, ada lau yang memiliki arti ghayah. Ada lau yang diartikan seandainya, jika, dan seterusnya, yang mana kalau seandainya kita terjemahkan seperti itu menjadi tidak lengkap kalau seandainya belum kita datangkan sesuatu yang memiliki arti maka, jawab syaratnya. Gitu. Itu lau syartiyah namanya. Nanti pasti kita temukan yang namanya fi'il syarat dan jawab syarat. Karena diartikan seandainya, jika, dan seterusnya. Ada juga yang kemudian kita sebut sebagai lau ghayah. Gitu. Qulil haqqa walau kana murran. Qul, katakanlah al-haqqa, akan kebenaran, walau kana, meskipun. Kata-katanya meskipun. Ketika memiliki arti meskipun itu namanya lau ghayah. Ketika lau ghayah maka tidak mungkin kita temukan kelengkapan berupa jawab syarat karena memang dia tidak membutuhkan jawab syarat. Secara aplikatif lau itu ada pembagian semacam itu. Ada yang disebut sebagai lau syartiyah, diartikan diartikan seandainya, jika, dan seterusnya, itu yang dia butuh fiil syarat dan jawab syarat. Ada juga yang disebut sebagai lau ghayah yang diterjemahkan dengan meskipun sehingga dia tidak membutuhkan yang namanya jawab syarat karena dia memang bukan syarat. Walau ja'u, dan seandainya datang siapa mereka bimithlihi dengan sang semisal Al-Quran, wa aradu, dan melakukan perlawanan siapa mereka hu akan Al-Quran, lanasoru alihatahum, maka pasti mereka itu dapat menolong alihatahum akan Tuhan-Tuhan mereka. Kapan kemudian kita tentukan sebagai lau itu adalah lau ghayah? Lau ghayah itu apabila ada di tengah-tengah kalimat dan didahului oleh wawu. Sehingga kata-kata walau ja'u ini seakan-akan atau memungkinkan juga untuk kemudian ditentukan sebagai lau ghayah. Akan tetapi yang paling menentukan adalah murad. Ketika kita sedang membaca kitab, maka jangan lupa bahwa kita sedang melakukan dialektika dengan teks. Yang harus kita lakukan adalah melakukan coba salah, coba salah, coba salah. Oh ya, kira-kira. Yang paling penting kita memiliki perspektif yang banyak. Oh, saya bertemu lau sekarang. Kalau lau itu biasanya ada yang kemudian disebut sebagai lau syartiyah, ada yang disebut sebagai lau ghayah. Ya, ketika kemudian ini disebut sebagai lau syartiyah, maka saya harus melengkapinya dengan fiil syarat dan jawab syarat. Secara arti maka saya harus terjemahkan dengan seandainya atau jika. Dan ketika lau ini adalah merupakan lau ghayah, maka dia tidak membutuhkan yang namanya jawab syarat. Karena demikian terjemahannya bukan syarat, tapi meskipun. Itu seperti itu. Disimulasi. Simulasi itu kalau seandainya sampai sudah terbiasa dan sudah bagus, itu sudah ngomongnya sangat-sangat cepat nanti simulasi. Ya pertama ya tidak dulu, manual dulu yang pertama. Tapi kalau seandainya sudah bagus, simulasi itu kesimpulannya itu luar biasa cepatnya. Ya. Itu semacam itu. Ya. Walau ja'u
Dan seandainya mendatangkan siapa mereka bimithlihi dengan yang semisal Al-Quran wa araduhu, perhatikan ada pelajaran menarik antara ja'u dengan araduhu. Di dalam lafaz ja'u wawunya itu adalah wawu jamak, pun juga demikian araduhu wawunya adalah wawu jamak, ya kan? Wawu jamak kalau seandainya memungkinkan untuk kemudian terjadi iltibas, harus yang namanya didatangkan alif fariqoh. Setelah ja'u ada alifnya, tapi setelah aradu itu tidak. Gitu kan? Jadi kalau seandainya yang namanya wawu jamak itu kemudian disambung dengan dhamir, itu maka tidak ada yang namanya alif fariqohnya. Kalau tidak disambung dengan dhamir, maka pasti di situ ada alif fariqohnya. Walau ja'u ada alif fariqoh, wa araduhu disambung dengan dhamir tidak ada alif fariqohnya. La nasaru tidak disambung dengan dhamir, kembali lagi yang namanya alif fariqoh. Sama itu. Wawu yang ada dalam lafaz ja'u disebut sebagai wawu jamak. Wawu yang ada pada lafaz araduhu itu adalah wawu jamak. Wawu yang ada pada lafaz la nasaru itu adalah juga merupakan wawu jamak. Ada alif fariqohnya, ada alif tidak, kadang-kadang ada alif fariqohnya, kadang-kadang tidak ada alif fariqohnya. Kata-kata wa abtalu tidak disambung dengan dhamir, dengan waw, dengan apa namanya, dengan isim dhamir, maka di situ juga diberi alif fariqoh juga. Jadi kapan yang namanya wawu jamak itu ketika dibutuh pendampingan yang namanya alif fariqoh, kapan tidak, diantaranya semacam itu. Ketika bersambung dengan dhamir, maka di situ tidak perlu yang namanya didatangkan alif fariqoh. Begitu. Begitu kan? Coba diperhatikan anunya. Kalau seandainya mereka mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran dan mau melakukan perlawanan terhadap Al-Quran sehingga dia bisa yang mendatangkan yang semisal Al-Quran, jawabannya seandainya la nasaru alitahatahum, maka pasti mereka dapat menolong Tuhan-Tuhan mereka. Wa abtalu hujjataman, dan mereka bisa membatalkan argumentasi dari orang sakhira minhum yang melecehkan mereka. Wa kaffu, dan juga mereka bisa mencegah anfusahum, diri mereka, mencegah syarrul qitali, akan jeleknya peperangan, wan nidali, dan pertarungan atau perjuangan, wal ghazwati, dan peperangan-peperangan. Ya kan? Kan beres. Kalau seandainya mereka mendatangkan yang semisal Al-Quran, tidak perlu perang mereka. Dengan sendirinya Nabi Muhammad itu batal. Tapi kenapa kok kemudian yang dipilih justru perang? Yang dipilih itu adalah membunuh Nabi, kepingin membunuh, kesepakatan kepingin membunuh Nabi Muhammad. Yang dipilih itu bukan yang dipilih itu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kalau seandainya yang dipilih itu adalah mendatangkan yang semisal Al-Quran, begitu ya, maka kan otomatis sampean itu tidak benar, ngaku-ngaku sebagai nabi itu tidak benar. Iki saya juga sama bisa seperti itu. Kan nggak perlu perang-perangan. Ya kan? Karya sastra Al-Quran kan cukup luar biasa, cerita sejarah mencerminkan itu. Awalnya yang namanya bangsa Arab kafir Quraisy pada saat itu senengannya berlomba-lomba untuk kemudian membuat syair api-apian. Gengsi itu, prestis. Kan begitu. Setelah datang yang namanya Al-Quran, mereka tidak lagi memiliki kebiasaan itu, karena karya sastra mereka itu dianggap atau mereka merasa karya sastra mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran, sehingga yang namanya
musabakoh atau perlombaan semacam itu, persaingan semacam itu antar kabilah, itu dengan sendirinya hilang. Ya kan? Jadi seperti itu. Kenyataannya yang dipilih justru perang. Faltija'uhum ilal muharabati wa'timaruhum ala qatlir rasuli. Begitu kan? Adalah i'tirafun. Lagi-lagi itu adalah contoh untuk khabar. I'tirafun itu adalah jadi khabar, taslimu anna jadi khabar, dan seterusnya. Itu penting untuk kemudian diberikan. Khabar panjang lagi itu. Ya kan? Itu kita baca coba. Faltija'uhum ilal muharabati badalal mu'aradati wa'timaruhum ala qatlir rasuli badala timarihim alal ityani bimithli qur'anihi. Khabar sekarang i'tirafun. Khabarnya di situ. Ya. Ini latihan khabarnya banyak ini. Latihan khabar, bahwa khabar tidak harus jatuh setelah mubtada, itu banyak ini. Gitu. Bagaimana menentukan khabar? Khabar standarnya adalah mutimul faidah. Apa maksudnya mutimul faidah? Penyempurna faidah. Kalau seandainya diberi kata-kata iku, itu cocok dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa. Kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, itu cocok. Kalau seandainya diberi kata-kata panekah dalam bahasa Madura, itu cocok. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita ngerti arti dari masing-masing kata itu. Berarti apa? Belajar nahwu terkadang tidak memungkinkan bisa kita kuasai kalau kita tidak ngerti artinya. Arti sampai saat ini saya tidak bisa menawarkan konsep yang mujarab tentang arti kecuali belajarnya manual. Begitu. Semakin panjenengan capek, semakin memungkinkan bisa. Semakin capek, semakin memungkinkan bisa. Semakin capek, semakin memungkinkan bisa. Semakin interaksi sampean belajar dengan kamus itu kuat misalnya, itu semakin bisa. Itu begitu. Realitasnya semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan. Lagi ya, ini i'tirafun. Ya. Ayo kita sekarang belajar atau berpikir tentang badalal mu'aradati. Ya, coba diperhatikan. Bagaimana kok bisa dibaca badalal mu'aradati? Boleh saja orang berbeda bacaan. Tapi yang paling penting adalah ketika kita memilih bacaan itu ada argumentasinya. Itu yang paling penting. Ya. Boleh saja orang membaca badalu karena memang tidak ada harokatnya di sini. Ya. Tapi yang paling penting adalah kenapa kita kok menentukan mahal i'rab tertentu? Adakah dasar rasional yang memungkinkan kita tawarkan untuk pilihan itu atau tidak? Itu yang menurut saya yang penting. Ya. Bagaimana logika berpikirnya Ustaz? Perhatikan. Kalau seandainya kita sudah ngerti sigot, jenis kata, ini fi'il madhi itu namanya sigot, ini fi'il mudhari itu namanya sigot, ini masdar itu namanya sigot, ini isim fa'il itu sigot namanya, jenis kata itu. Ini isim maf'ul Ustaz, ini fi'il amar itu sigot namanya, jenis kata. Ya. Ketika kita ngerti sigot dan kita sejak awal sudah memastikan bahwa kata-kata badala itu adalah merupakan masdar. Ketika ada masdar, kenyataannya yang lebih cocok untuk kemudian dibaca nasab. Pilihan i'rabnya itu ada dua. Kalau tidak dianggap sebagai maf'ul mutlak, ya maf'ul li ajlih. Saya sering katakan ini. Pokoknya sampean yang paling penting adalah punya dasar rasionalitas ya untuk kemudian menentukan kenapa kok kemudian ini saya jadikan sebagai kedudukan i'rab tertentu. Yang paling penting itu menurut saya. Ada dasar rasionalisasinya. Itu yang paling mahal itu.
Itu. Logika berpikir ini berangkat dari kita harus masuk pada apa kira-kira sighah dari badal. Oh masdar Ustaz, ketika ada masdar dibaca nasab kemungkinan i'rabnya dua. Apa itu? Kalau tidak disebut sebagai maf'ul mutlak ya maf'ul li ajlih. Kalau seandainya panjenengan diminta untuk mendefinisikan maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya. Ada kata-kata masdar di situ. Ya kan? Maf'ul li ajli adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar qalbi. Ada masdar di situ. Berarti yang namanya maf'ul mutlak, yang namanya maf'ul li ajli tidak memungkinkan kecuali terbuat dari masdar. Ketika ada realitas kita bertemu dengan masdar, kita bertemu dengan lafadz yang kita yakini sighahnya adalah masdar, maka kemungkinan i'rabnya itu ada dua. Kadang-kadang disebut sebagai maf'ul mutlak, kadang-kadang disebut sebagai maf'ul li ajlih. Apakah kita akan menentukannya sebagai maf'ul mutlak atau maf'ul li ajlih? Itu sejak awal sudah memiliki fungsi yang berbeda antara keduanya. Ketika fungsinya itu adalah menunjukkan taukid, faidahnya menunjukkan adat, ya, faidahnya menunjukkan nau, maka itu dipaksa untuk kemudian ditentukan sebagai maf'ul mutlak. Tapi catatannya harus ada fi'il yang serupa dengan masdar itu, baik dari aspek lafadz dan artinya maupun dari sisi artinya saja. Itulah yang kemudian disebut sebagai maf'ul mutlak. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya ma'nawi. Yang penting nalar berpikir mawon. Yang penting itu nalar berpikir. Oh gitu ya. Yang paling penting akhirnya, oh saya ngerti sighah ini sudah. Sighahnya ini adalah masdar. Kalau masdar pilihannya dua. Ya, ada masdar dibaca nasab, pilihannya dua. Kalau tidak dianggap sebagai maf'ul mutlak ya maf'ul li ajli. Kalau maf'ul mutlak fungsinya harus salah satu dari yang tiga. Kadang-kadang memiliki fungsi taukid, kadang-kadang ada yang memiliki fungsi adat, kadang-kadang ada yang memiliki fungsi nau. Begitu. Kalau seandainya bukan itu apa? Berarti maf'ul li ajli. Itu semacam itu ya. Oleh sebab itu kita memilihnya sebagai maf'ul li ajlih di sini. Ya, faltija'uhum ilal muharabati badalal mu'an, karena menjadi pengganti dari peperangan, dari perlawanan, memilih perang sebagai ganti atau merupakan ganti ya, karena menjadi ganti dari mu'arabah, begitu. Ya. Dan seterusnya adalah i'tirafun minhum bi'ajzihim an mu'aradatihi. Ya, begitu. Selanjutnya wa taslimu anna hadzal qur'ana fawqa mustawal bashar. Ya Allah. I'tirafun masdar dari i'tarafa ya'tarifu i'tirafan. Setelah itu kita menemukan taslimun, yang itu juga merupakan masdar. Ya, itu adalah indikator bahwa itu adalah juga mau diatofkan. Begitu. Ya. Yang paling penting begitu. Gitu. Bagaimana dalil? Nah, begitu. Tapi yang paling penting sampai sejak awal paham. Karena dilalatun Ustaz, misalnya dalla dilalatan. Yang paling penting sampean paham dulu, ya, bahwa masdar diatofkan pada masdar. Karena demikian pada akhirnya untuk mengi'rab taslim kita tidak banyak kesulitan. Begitu, ya. Kata-kata taslim itu merupakan sallama yusallimu tasliman, taslimatan, taslaman, tislaman, musallaman, fahuwa musallimun. Wa dzaka musallamun, sallim la tusallim, musallamun musallamun. Tidak ditanwin Ustaz taslimu. Iya, tidak ditanwin di situ. Diapakan itu? Dimudhafkan. Mana mudhaf ilaihnya? Anna hadzal qur'ana fawqa mustawal bashari.
Inilah aplikasi dari yang namanya mudhaf ilaih memungkinkan terbuat dari masdar muawwal. Jadi tidak ditanwin di sini. Sama dengan syahadatu an la ilaha illallah, bukan syahadatun an la ilaha illallah. Ini sama dengan ini. Wa taslimu anna hadza, bukan wa taslimun anna hadza, wa taslimu anna hadza. Begitu. Dan penerimaan bahwa sesungguhnya Quran ini adalah fauqa mustawal basyari. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah saya kepingin panjenengan itu ketika membaca teks itu bisa mikir, itu tok. Ketika sudah bisa mikir silahkan sampean sudah S2, S3, insya Allah sampean akan memungkinkan. Ya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan.